Shalom, selamat pagi untuk sahabat Delima. Renungan pada hari ini tertulis dari Kejadian 35 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Sobat Delima yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Yakub di Betel memiliki sesuatu hal yang menarik, di mana ini merupakan yang kedua kali Yakub datang ke Betel. Pertama kali Yakub datang ke Betel, kita bisa melihat di Kejadian 28, di mana Tuhan Allah menyatakan kepada Yakub sebuah janji untuk keturunan dan juga berkat kehidupan bagi Yakub. Di pasal ini diulangi lagi peristiwa Yakub datang ke Betel, di mana Yakub datang bersama keluarganya. Yakub menyadari akan ada hal buruk yang akan menimpa dirinya dan juga keluarganya, di mana ada peristiwa Dina dan Sikem. Yakub menyadari ini adalah suatu hal yang buruk. Untuk itu Yakub diberi tanda oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Dikatakan ayat berikutnya, Yakub harus mendirikan sebuah mezbah sebagai tempat korban persembahan. Dan melalui mezbah tersebut, mereka, Yakub dan keluarganya, dapat diselamatkan. Sobat Delima yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah mezbah menjadi sebuah alat ataupun tempat di mana ada penebusan. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Ketika kita sadar akan konsekuensi dan juga hukuman atas dosa, disitulah kita harus mempersembahkan diri untuk bertobat. Melalui ayat ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita diminta untuk menjauhkan dewa-dewa asing. Seperti apa kita memaknai dewa-dewa asing? Di dalam kehidupan kita, terutama di masa kini, ada banyak dewa-dewa asing yang kita pegang dalam kehidupan kita. Dewa-dewa asing itu menawarkan keindahan, kenikmatan. Lalu, apakah kita sebagai orang percaya masih memegang dan juga mengandalkan dewa-dewa asing tersebut? Dan mendukung itu, Yakub mentahirkan dan melepaskan seluruh perangkat-perangkat, bila dikatakan di ayat ini adalah berupa anting dan juga benda-benda lain, sebagai ganti dari malapetaka. Yakub sadar. Demikian juga kita harus sadar bahwa kita hidup di masa kini harus mentahirkan diri kita. Jika Paulus mengatakan kita harus mengenakan baju ziarah, seperti misalnya perlengkapan-perlengkapan melawan tipu muslihat iblis, baik itu kebodohan, kecemaran, hawa nafsu. Kita harus menggunakan manusia baru di dalam diri kita untuk bisa merasakan perjalanan bersama Tuhan. Kesadaran-kesadaran tersebut harus kita mulai di dalam diri kita masing-masing. Ketika ada penebusan dosa, ada keselamatan, maka sukacita akan melingkupi dunia ini. Ketika manusia sadar, manusia juga wajib menyesal supaya dia selamat, supaya dia beroleh kehidupan. Sama seperti Allah menuntun bangsa Israel, Allah juga menuntun kehidupan kita dari masa lalu, masa kini, sampai masa yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.